Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Roh. Pernikahan adalah suatu jenjang kehidupan yang tentu saja sangat diharapkan di kehidupan manusia. Nah, setiap orang yang akan menikah pasti akan sangat bahagia banget ya teman-teman. Membayangkan kehidupan indah bersama pasangan tercinta. Suka duka tentunya akan dihadapi bersama. Tapi teman-teman, di beberapa pasangan, pernikahan itu malah bisa menjadi sebuah duka yang berkepanjangan. Saling egois, merasa paling berjasa, dan bahkan tidak bisa mengontrol emosi, tentu saja akan menghancurkan sebuah pernikahan. Dan parahnya lagi, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa. Seperti yang akan aku sampaikan hari ini teman-teman, yaitu kisah pilu dari seorang istri yang harus berakhir dalam bak air di tangan suaminya sendiri. Dan gak usah lama-lama lagi, inilah kisahnya. Supriyadi, sang suami, berusia 32 tahun. Dia sudah dengan sangat tega menyakiti istrinya, Nurvitasari, usia 26 tahun, dengan cara mencekik dan bahkan menenggelamkan kepalanya di dalam ember di rumah mereka. Kejadian ini baru saja terjadi kemarin ya teman-teman, tepatnya di hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 di kota Batam. Nah, hal ini terjadi sebenarnya diawali dengan sebuah kabar bahagia, di mana sang suami ini yang sudah lama tidak bekerja dikarenakan pandemi, akhirnya ia mendapatkan sebuah pekerjaan. Karena dia diajak oleh kawannya untuk menjadi pengawas di salah satu kegiatan proyek bangunan. Siang itu sang suami ini dia pulang dengan sumringah ke rumahnya dan dia pun melihat nih istrinya sedang membersihkan rumah. Suaminya ini pun tanpa basa-basi ya, dia ingin menyampaikan hal gembira itu. Dan dia bilang ke istrinya, dia minta untuk dibelikan sepatu baru karena dia ini besok akan berangkat kerja nih sebagai pengawas di sebuah proyek bangunan. Dia bilang dia malu karena sepatunya ini terlihat sudah tidak layak. Warnanya itu sudah pudar dan bahkan ada robekan. Mendengar itu, istrinya ini langsung menyahut teman-teman. Duit sudah habis, sepatumu kan juga masih bisa dipakai. Jangankan untuk beli sepatu baru, untuk makan aja susah. Mendengar kata-kata istrinya itu, yang awalnya tadi bahagia, suaminya ini langsung jadi emosi dan dia langsung masuk ke dalam kamar dan membongkar isi lemari mereka. Di situ suaminya mengambil sejumlah uang dan dia berkata, "Ini apa kalau bukan uang? Aku besok mau kerja, sepatunya buat aku bekerja. Kamu ini istri yang pelit." Mendengar makian dari suaminya, istrinya ini tidak mau kalah teman-teman. Dia juga emosi, bahkan sambil merebut uang dari tangan suaminya, dia berkata, "Uang ini untuk beli makan, nggak bisa buat beli sepatu." Di situ, melihat istrinya ini dari tadi melawan, suaminya langsung gelap mata dan dia seketika langsung mencekik sang istri dengan sekuat tenaga. Istrinya mencoba untuk melawan, tapi tenaga suami ini begitu kuat. Sampailah pada akhirnya istrinya ini pun sudah gak sanggup lagi dan terkulai lemas. Pada saat istrinya ini lemas, suaminya pun langsung melepaskan tangannya dari leher istrinya. Di situ suaminya ini mendengar istrinya ini mengeluarkan suara seperti orang ngorok gitu. Ya, dia yakin istrinya ini masih hidup. Tapi teman-teman, saat dia tahu istrinya ini masih hidup, bukannya dia menolong, tapi dia malah melanjutkan aksinya itu dengan menyeret tubuh istrinya yang sudah lemas tadi ke dapur. Dan pada saat di dapur, di sana dia melihat ada sebuah ember yang berisi air sirih untuk pengobatan istrinya. Dan seketika dia pun langsung membenamkan kepala istrinya sampai dia yakin istrinya ini sudah benar-benar tiada. Setelah itu, barulah dia ini tersadar, dia pun langsung menangis
dia juga langsung menelpon kakaknya di kampung. Dia cerita nih sama kakaknya tentang apa yang terjadi. Kakaknya ini langsung terkejut teman-teman, dan dia pun langsung mencoba menenangkan sang adik dan mengatakan, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Setelah menelpon kakaknya, suaminya ini pun langsung pergi ke kantor polisi dan menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Dia mengakui semua perbuatannya dan siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Tapi teman-teman, penyesalan yang sudah datang terlambat itu tidak akan merubah apapun. Dia sudah menjadi seseorang yang sudah berbuat kejahatan, dan tentu saja dia akan mendapatkan hukuman. Sudah kehilangan istrinya dan juga ditambah kehilangan pekerjaan yang baru saja akan dia dapatkan. Dan teman-teman, sampai di sini dulu videoku. Semoga selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Dan menikah itu nggak melulu soal cinta, tapi juga harus ada pengertian, perhatian. Semoga semua teman-teman yang menonton video aku ini selalu berbahagia dengan pasangan kalian. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.